Halo Bapak Ibu Guru Hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Muhammadiyah 2 Boja Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid, dan implementasinya di sekolah kami. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya yang disebut dengan trilogi pendidikan, yang berbunyi Engarso Sung Tulodo. Artinya, di depan seorang guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik dalam perkataan ataupun perbuatannya. Eng Matio Mangun Karso. Di tengah, guru harus berada di tengah-tengah murid untuk membangkitkan semangat, niat, dan kemauan dalam diri muridnya. Tutwuri Handayani. Di belakang, guru harus memberikan dorongan atau arahan, serta motivasi untuk muridnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun, pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan asal atau lingkungan anak-anak tersebut berasal, misal anak perkotaan, anak pedesaan, pesisir, atau pegunungan. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan zaman di mana mereka hidup, misal zaman kolonial, zaman merdeka, zaman digital, dan lain-lain. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, misal dalam memilih minat, bakat, menyampaikan ide ataupun gagasan kreatif. Namun, sebagai pendidik, kita harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak hilang arah dan membahayakan dirinya. Ibaratkan petani, sedangkan murid diibaratkan tanaman. Berbagai jenis tanaman diibaratkan murid dengan segala perbedaan dan keunikannya masing-masing. Petani atau pendidik harus bisa memberikan pemeliharaan atau pelayanan yang baik dan menyeluruh kepada semuanya. Pendidikan yang berpusat pada murid berarti murid menjadi subjek dan tujuan dari pendidikan. Orientasi dari pembelajaran yang kita lakukan adalah murid, dan murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat mendorong murid terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Murid sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan mereka harus terpenuhi. Murid atau anak perlu merasa aman, nyaman, bahagia, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara perlu diterapkan atau diimplementasikan di sekolah karena relevan dengan perkembangan pembelajaran pada zaman sekarang ini. Selain itu, kemerdekaan belajar dan pembentukan karakter juga bisa dicapai. Pendidikan karakter yang berpedoman pada profil pelajar Pancasila untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik serta akhlak yang mulia perlu kita biasakan. Bisa dimulai dengan guru memberikan contoh atau teladan terlebih dahulu. Misalnya, berperilaku sopan santun, bertata krama, bertutur kata yang baik kepada siswa ataupun sama guru. Implementasi yang sudah kami mulai di sekolah kami antara lain bimbingan dan ekstrakurikuler. Menuntun peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan potensi serta kebutuhan peserta didik. Ekstrakurikuler tersebut antara lain musik rebana, HW, bola voli, PMR, baca tulis Al-Quran, dan tapak suci. Implementasi dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik, serta mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Selain itu, pembelajaran yang berdiferensiasi di mana memberikan peran lebih banyak kepada siswa, antara lain melalui diskusi, presentasi, kolaborasi, membuat video, dan lain-lain. Kegiatan pembiasaan. Pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik pada peserta didik.
sehingga dengan pembiasaan karakter diharapkan peserta didik akan mendapatkan keteladanan, tuntunan, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Di antaranya, bersalaman dengan Bapak Ibu Guru di pagi hari, membiasakan senyum, salam sapa, sopan dan santun, tadarus bersama di pagi hari sebelum pembelajaran, sholat duhur berjamaah, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, bakti sosial di lingkungan sekitar sekolah, bagi-bagi takjil saat Ramadan, serta kegiatan Idul Adha. Tantangan: kurangnya minat belajar anak sehingga sulit menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. Tuntutan orang tua serta sebagian guru yang menekankan pada aspek kognitif saja tanpa melihat bakat, minat, dan potensi peserta didik yang berbeda-beda, serta penanaman budi pekerti yang hanya di sekolah saja tanpa mendapatkan keteladanan di rumah. Solusi: berlatih menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan juga memahami karakteristik anak serta bermain sambil belajar. Pendidik harus senantiasa mengupgrade diri atau mengembangkan diri melalui workshop, webinar, diklat, dan lain-lain sebagai guru belajar sepanjang hayat. Sosialisasi pertemuan dengan orang tua dan guru terkait dengan tujuan kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler dan bimbingan lainnya. Sosialisasi pemahaman budi pekerti kepada orang tua, wali, ataupun masyarakat. Refleksi: ada yang berubah dari pola pikir saya setelah saya mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa peran pendidik antara lain menuntun, memberi kemerdekaan atau kebebasan, tapi tetap memberi tuntunan dan bimbingan. Tukang kebun kehidupan, merawat, melayani berbagai jenis karakter peserta didik dengan baik dan menyeluruh. Pendidikan budi pekerti, memberikan teladan dalam menumbuhkan karakter, akhlak, serta budi pekerti yang baik. Pendidikan yang berpihak pada murid, melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.